Pernah kepikiran nggak sih, kenapa nasib ekonomi bangsa kita sepertinya begini-begini aja? Hari ini, kita akan coba bedah sebuah teori yang cukup provokatif, yang bilang kalau semua ini mungkin adalah bagian dari sebuah desain besar yang sudah dirancang sejak lama. Nah, sumber yang kita bahas ini memulai semuanya dengan satu pertanyaan yang fundamental banget. Sebenarnya, kita ini ditakdirkan jadi bangsa apa? Bangsa pemikir yang menciptakan inovasi? Atau sekedar jadi bangsa pekerja? Untuk coba menjawab ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah peristiwa kunci. Oke, bagian pertama dari argumen ini membawa kita kembali ke tahun 1967. Tepatnya ke sebuah pertemuan di Jenewa, Swiss, yang menurut sumber ini jadi titik awal di mana arah ekonomi Indonesia katanya ditentukan oleh pihak luar. Jadi menurut sumber yang kita bahas ini, semua akarnya itu ada di pertemuan ini. Konferensi ini dipimpin oleh seorang industrialis besar John D. Rockefeller, dan disinilah konon masa depan ekonomi Indonesia dipetakan. Bisa bayangin nggak? Menurut teks ini, di pertemuan inilah kekayaan alam kita, mulai dari tambang emas di Papua, hutan-hutan kita, semuanya seolah jadi kue yang dibagi-bagi untuk korporasi multinasional. Tapi ini bukan sekedar soal bisnis. Katanya, ini adalah penerapan sebuah filosofi besar. Jadi, apa sih visi di baliknya? Dan ini dia, kutipan yang jadi jantung dari semua teori ini. Visi intinya, seperti yang dikutip sumber ini, adalah saya tidak ingin bangsa pemikir, saya ingin bangsa pekerja. Sebuah cetak biru untuk menciptakan populasi yang jadi motor penggerak industri global, bukan jadi saingannya. Visi segede ini jelas butuh rencana yang matang buat menjalankannya kan? Nah, sumber ini menyebut strateginya sebagai Operasi Mafia Berkeley. Sebuah operasi yang digambarkan sangat elegan dan rapi dalam pelaksanaannya. Gimana caranya? Wah, strateginya tuh simple tapi katanya jenius banget. Pertama, mereka rekrut mahasiswa-mahasiswa paling pintar dari Indonesia lewat beasiswa. Terus, mereka dididik di Amerika dengan ilmu ekonomi yang pro-barat. Setelah itu, mereka dipulangkan ke Indonesia untuk jadi pakar-pakar ekonomi yang berpengaruh yang nantinya akan membentuk kebijakan negara dari dalam untuk melayani kepentingan asing. Dan apa hasilnya? Menurut penulisnya, sistem baru inilah yang akhirnya membuat kita jadi punya ketergantungan permanen pada lembaga seperti Bank Dunia dan IMF. Strategi kemandirian ekonomi yang dulu dirintis katanya dibongkar total dan diganti dengan siklus utang luar negeri. Tapi kalau mau menciptakan bangsa pekerja, mengubah sistem ekonomi saja nggak cukup. Desain ini menurut sumbernya harus meresap sampai ke tulang sumsum masyarakat, yaitu lewat jalur sekolah sampai ke dunia kerja, yang oleh sumber ini disebut sebagai penjara pikiran. Nah, ini bagian yang wow, cukup bikin kaget. Teks ini ngeklaim kalau kata sekolah itu sendiri, kalau dilihat dari asal-usul katanya, punya kaitan dengan kata belenggu. Jadi, sekolah itu didesain bukan untuk membebaskan pikiran, tapi justru untuk membelenggunya dalam satu pola pikir tertentu. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Ada dua kali mindset yang seolah-olah lagi bertarung di dalam sistem pendidikan kita. Di satu sisi, ada pola pikir bangsa pekerja. Sekolah itu tujuannya cari kerja, sukses itu jadi karyawan, dan orientasinya melayani pasar global. Di sisi lain ada cita-cita bangsa berdaulat. Sekolah itu untuk membangun bangsa, dan sukses saat kita bisa mandiri dan mengontrol sumber daya kita sendiri. Jadi ujung-ujungnya apa? Sumber ini ngasih istilah yang cukup pedas. Lulusan-lulusan terbaik dari sistem ini, terutama dari sekolah-sekolah internasional, disebut sebagai budak elit. Gajinya emang lebih tinggi, tapi pada akhirnya mereka tetap menjadi tenaga kerja terampil untuk pasar global, bukan jadi pembangun bangsa yang independen. Oke, jadi desain ini nggak berhenti di ekonomi dan pendidikan aja. Ternyata argumennya makin meluas, sampai nyentuh tatanan budaya dan bahkan agama. Ini menyoroti sebuah fenomena yang disebutnya agamawan yang tertidur. Maksudnya apa? Jadi, teks ini berargumen kalau masyarakat kita jadi terlalu fokus pada ritual dan seremoni keagamaan, tapi sayangnya hal itu justru mengorbankan etos kerja yang produktif. Coba kita lihat visual ini. Menurut klaim sumbernya, ini gambaran gimana waktu kita dihabiskan. Banyak banget hari libur, berjam-jam dipakai buat scrolling di internet dan sibuk dengan upacara-upacara. Semua ini, katanya, adalah kegiatan non-produktif yang ngebuat kita jadi bangsa konsumen, bukan produsen. Dan sampailah kita pada kesimpulan utamanya, sebuah kalimat yang benar-benar jadi inti dari semua ini. Kemiskinan bukanlah takdir, ia adalah sebuah desain sistemik. Jadi, kesulitan yang kita hadapi itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil yang memang diinginkan dari sistem yang dirancang sejak dulu. Terus gimana dong? Apa kita cuma bisa pasrah? Ternyata enggak.
Menurut sumber ini, di tengah semua gambaran suram ini, ada jalan keluarnya. Ada pilihan yang harus kita ambil, mau benar-benar merdeka atau cuma sekedar pindah majikan. Dan penawarnya atau solusinya disebut kesadaran kritis. Ini bukan sekedar sadar biasa ya. Ini adalah sebuah kesadaran yang transformatif, di mana kita mulai bisa melihat kekuatan-kekuatan sistemik yang bekerja di sekitar kita dan secara aktif mempertanyakan posisi kita di dalamnya. Jadi, tujuannya jelas, pindah dari yang namanya kesadaran magis, di mana kita cuma pasrah nerima nasib dan menganggapnya takdir, menuju kesadaran kritis, di mana kita jadi pemikir aktif yang menganalisis dan berusaha mengubah keadaan. Perubahan inilah yang membawa kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Dan pemaparan ini akhirnya meninggalkan kita dengan pertanyaan yang sama menusuknya dengan pertanyaan di awal tadi. Sebuah pemikiran akhir untuk kita renungkan sama-sama. Apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan kita hanya berganti majikan?